lingkungan yang dimana kita harus berdemokrasi. Jadi bukannya di pemerintahan aja. Nilai-nilai penting terutama itu dalam masyarakat kita jadi bebas berpendapat gitu kan. Mungkin itu kelihatannya kecil teman-teman, tapi kalau misalnya kita itu semua ikut terlibat, keputusan yang diambil tuh bisa lebih adil dan juga bisa lebih mendengarkan suara seluruh orang gitu. Halo Sobat Bakri. Selamat datang di Panggung Suara Mahasiswa. Tentunya kita bakalan ngobrol hal yang inspiratif dan penuh dengan makna. Episode kali ini sangat spesial banget nih, karena kita akan membawakan demokrasi di Universitas Bakri sebagai miniatur demokrasi bangsa. Ya, tentu seperti yang kita tahu, demokrasi tidak hanya ada dalam pemerintahan, tetapi juga hidup dalam lingkungan kampus. Seperti contohnya pemilihan ketua organisasi, rapat mahasiswa, dan juga sampai dengan menyampaikan aspirasi. Semua itu adalah cerminan mini dari demokrasi bangsa kita. Nah, hari ini kita juga kedatangan nih sama narasumber yang keren banget dari Universitas Bakri. Halo semua, perkenalkan aku Kumaila Asina. Aku perwakilan dari BEM Universitas Bakri dari BPI sebagai Sekretaris Umum 1. Halo semua, nama saya Muhammad Fariski Musli atau biasa dipanggil Fariski. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Hukma BEN periode 2025 sampai 2026. Halo semuanya, nama aku Marsha Ningrum. Aku sebagai mahasiswa aktif di semester 3 jurusan manajemen. Oke, halo semuanya, nama saya Fianda Dwarcima. Aku dari perwakilan himpunan mahasiswa manajemen dan semester 3 juga. Jadi, pada hari ini kita akan mulai dari pertanyaan yang dasar terlebih dahulu. Menurut kalian, apa sih makna dari demokrasi di lingkungan kampus? Mungkin pertama dari Kak Kumaila dulu, boleh? Oke, mungkin kalau dari aku dulu, kalau demokrasi secara umum itu kan kekuasaan yang penuh di tangan rakyat kan. Kalau untuk di kampus sendiri, mungkin semuanya tuh ada di KMKM Bakri juga ya, terutama kampus kita gitu. Itu kekuasaan tertinggi itu hak sepenuhnya di tangan rakyat dan di lingkungan kampus di tangan mahasiswa kayak gitu. Oke, jadi dari Kak Kumaila menyebut selain daripada dikuasai di tangan rakyat juga ada di tangan mahasiswa seperti itu. Oke. Kalau buat aku sendiri sebagai mahasiswa yang mahasiswa umum ya di kampus gitu, menurut aku tuh demokrasi di lingkungan kampus tuh kayak sikap dan juga proses untuk kayak kehidupan bersama yang bisa ngasih pendapat secara terbuka, terus juga bisa ngasih apa yang lagi dirasain, terus bisa bersuara tanpa terbatas kayak gitu. Oke. Kalau itu dari sisi mahasiswa, sekarang coba kita masuk kepada dari sisi himpunan, khususnya himpunan mahasiswa prodi manajemen. Oke. Kalau menurut Kak Fian sendiri seperti apa? Kalau menurut aku sendiri mungkin kurang lebih sama dan emang bebas banget untuk berpendapat, apalagi kalau misalnya di hima kita tuh terasa banget kalau misalnya lagi diskusi terbuka saat rapat, apalagi setelah beresnya proker, karena pasti itu kan ada evaluasi yang emang ada kurangnya, atau misalnya emang ada beberapa anggota yang kurang kinerjanya, itu semua bisa berpendapat tanpa melihat oh ini angkatan 23, oh ini angkatan 24, bebas gitu sih. Oke, benar-benar kita merasakan ya Iya, itu di merasakan. lingkungan kampus Betul. kita sendiri. Jadi kekeluarganya juga masih ada banget ya. Betul. Sekarang bagaimana pandangan dari Fariski? Sebenarnya kalau bisa dibilang sebenarnya sama aja sih, nggak ada bedanya gitu ya. Kalau dari definisi itu definisi dasar, karena demokrasi itu ya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi kalau misalkan beda dari lingkungan aja. Kalau misalkan negara itu rakyat, kalau misalkan di kampus itu kayak mau Bakri dari misalkan ya dari anggota BEM itu sendiri, dari anggota senat, dari anggota KM atau kayak ormawa juga itu termasuk hima segala macam. Nah, bahwa kalau misalnya di kampus ini itu juga terdapat lingkungan yang dimana kita harus berdemokrasi. Jadi bukannya di pemerintahan aja, di lingkungan kampus itu juga kita harus yang namanya punya jiwa-jiwa yang demokrasi gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya, kalau bicara praktik demokrasi, mungkin menurut kakak nih di sini, seperti apa praktik nyatanya yang sudah dilakukan di kampus kita Universitas Bakri tentunya? Oke, kalau mungkin dari sisi aku kali ya, kalau misalnya aku sendiri tuh
demokrasinya itu juga hadir dalam bentuk kolaborasi gitu antara mahasiswa dan juga mungkin dengan organisasi yang ada di kampus. Terus juga kayak kalau misalnya contoh bentuk praktik nyatanya, kita kan kalau misalnya di setiap tahunnya tuh akan ada pemilu kan. Pemilu betul. untuk milih kayak ketua senat siapa, ketua BEM siapa. Terus juga kita mungkin sebagai prodi bisa ikut pemilu untuk milih siapa sih ketua himpunan yang akan ngejabat di tahun itu. Mungkin dengan kayak gitu itu salah satu bentuk praktik nyata yang ada di kampus aku sih. Oke, berarti kurang lebih kakak ini ikut dalam melakukan pemilihan umum mahasiswa gitu ya. Harus ikut sih, kalau misalnya nggak ikut jatuhnya kan kayak Golput. kita nyanyain Iya, ya kan, nyanyain betul. kesempatan juga. Betul. Terus kayak sayang juga suaranya tuh mau dipakai buat kemana gitu. Kalau misalnya kayak pasti kan kalau misalnya kita kadang ngerasa kayak aduh nggak serak nih sama paslon yang ini gitu, tapi kan kalau misalnya kita nggak gunain suara itu malah jadi berdampak hal yang banget. Iya. negatif juga kan buat kedepannya dari salah satu masing-masing paslonnya kayak gitu. Betul banget itu ya teman-teman. Sayang ya satu suara Sayang kita banget, ya. bener banget, sayang banget. Oke, mungkin kalau dari sisi Kak Pian selaku himpunan mahasiswa seperti apa? Oke, kalau dari sisi himpunan sendiri itu kita punya rapat tahunan ataupun rapat setiap prokernya. Jadi setiap progres proker itu pasti akan ada rapat per minggunya. Kadang 2 minggu, kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali kayak gitu. Dan di situ tuh kita berpendapat kayak ini kurangnya apa sih, misalnya dalam PDD atau desain gitu, kita semua berpendapat. Nggak ada yang berpendapat, harus gitu. Terus kayak yaitu lebih menekankan kayak buat evaluasi kita ke depannya juga. Terus kalau misalnya di akhir-akhir juga akan ada gladi, di situ juga kita berpendapat juga, misalnya latihan MC ataupun moderator kalau misalnya ada acara seperti itu. Berarti itu beneran demokrasi, kebebasan untuk kita menyuarakan pendapat itu benar-benar diusung banget. Iya, betul. Oke, selanjutnya dari Kak Fariski, gimana Kak? Oke. Pengalamannya? Pasti ya kalau misalkan ngikutin pemilu atau demokrasi seperti pada umumnya, pemilu segala macam, pilihan raya di sini, saya juga sempat jadi sukses. Prosesinya sama, apa yang dilakukan itu sama. Saya juga pastinya nggak golput. Saya milih dari prodi, saya milih juga, untuk BEM saya milih juga, senat saya milih juga, segala macam. Dan juga mungkin pandangan saya terhadap demokrasi di kampus ini lebih sedikit pengen agak lebih dalam aja sih, karena menurut saya demokrasi itu bukan cuma di awal di pemilu pilihan raya aja, tapi setelahnya mau kayak gimana, mendengarkan aspirasi, terus juga gimana sih cara eksekutif itu merespon aspirasi dari mahasiswa atau dari masyarakatnya gitu kan. Kalau di lingkup ini dari BEM dan senat itu kan masyarakatnya adalah kayak Bakri yang bekerja sama dengan Bima kan pastinya kan. Nah itu saya sih merasakan sebagai Ukma itu merasakan lah gimana caranya kita komunikasi dengan BEM, dengan Bima itu lumayan lancar dan enak juga untuk dihubungin. Misalnya saya mau ketemu kapan, bisa kapan, itu enak banget. Juga dari saya juga sebagai di Ukma juga pastinya ada dua arah dengan anggota-anggota saya segala macam, itu juga menurut saya salah satu demokrasi yang diterapkan di kampus. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin setiap pertengahan semester liburan itu pasti kan nanti ada pemilu raya ya di kampus ya. Ada juga diadakan itu bisa sama Senat KPU. Oh iya. Kayak gitu kan. Nah, KPU ini mirip banget sama Komisi Pemilihan Umumnya kayak di pemilihan umum presiden, pilkada iya, segala betul. macam, di mana ormawa semua itu dipilih langsung oleh mahasiswa sendiri. Tentu kalau BEM dan Senat itu dipilih langsung oleh semua KM. Kalau misalnya dari himpunan mahasiswa itu tergantung sama prodinya masing-masing kayak gitu. Dari aku sendiri, aku sudah menjalankan itu semua, masuk tim sukses dari semuanya gitu kan, ikut meramaikan suasana, terus juga nggak golput gitu sih. Oke, ternyata Kak Kumara sendiri sudah pernah punya pengalaman ya sebelumnya. Seperti apa prosesnya Kak waktu Kakak mengikuti itu kan? Tadi sempat dibilang jadi tim suksesnya. Nah, gimana tuh pengalamannya? Mungkin Kakak bisa sharing kepada kita dan juga teman-teman Sobat Bakri semuanya. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau untuk tim sukses itu kayak misalnya pastinya calon ketua dan wakil ketuanya itu ngechat pribadi gitu kan, atau dari teman-teman kenal dekat kayak ayo guys gitu, ikut meramaikan suasana, mau nggak jadi tim sukses, pasti ada penawaran dulu terlebih dahulu gitu. Dan untuk sekiranya gimana sih ikut acara meramaikan, pasti kayak postingan visi misinya, terus juga dari video-videonya itu kita ikut meramaikan posting kayak ayo jangan lupa untuk dukung tim sukses 1 ataupun 2 kayak gitu sih kalau aku. Terus untuk hari H-nya itu ada yang namanya debat juga kan, Forka.
Nah itu tuh dari seluruh ormawa itu dikumpulin jadi satu, dan tergantung kalau dari himpunan itu sesuai dengan kandidatnya masing-masing, kalau dari BEM juga begitupun juga dengan senat, dan itu nanti diadu debat mana yang terbaik gitu. Dan kalau dari tim ses sendiri ikut meramaikan kompetisi debat itu sendiri. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak sebelum adanya debat itu ada kampanye dulu ya gitu ya Kak. Betul banget. Berarti di antara Kak Kumaila dan juga Kak Fariski pernah menjadi terlibat langsung dalam kegiatan demokrasi ini. Terdapat nilai-nilai yang Kakak dapetin dari demokrasi yang sudah Kakak jalanin ini. Apa sih nilai-nilai terpenting yang Kakak pelajari dan juga Kakak alami secara langsung dari pengalaman tersebut? Oke, dari aku dulu nih. Boleh, dari Kak Kumaila dulu. Kalau dari aku sendiri nilai-nilai penting, terutama itu dalam masyarakat kita jadi bebas berpendapat gitu kan. Karena lagi-lagi demokrasi itu ada di tangan rakyat. Kalau di lingkungan kampus itu ada di tangan mahasiswa, dan mahasiswa itu bebas berekspresi, bebas berpendapat, tapi dalam rangka sesuai dengan konsekuensi hukum, karena kita juga kan berlandaskan hukum. Jadi bebas-bebas pun nggak asal bebas gitu, tetap ada aturannya gitu. Nggak boleh mencoreng nama baik dengan diri sendiri kan, karena kalau misalnya kita bebas asal ngomong tapi nggak diatur tutur kata bahasanya juga itu salah, kayak gitu sih. Kalau untuk nilai-nilainya juga mungkin kita jadi bisa kenal satu sama lain, menjaga kerukunan juga kan, demokrasi. Jadi itu banyak banget perspektif dari segala macam. Pertama di Indonesia sendiri itu kita jadi nggak individualis sih yang aku dapetin. Oke. Berarti dari Kak Kumaila sendiri ini kalau misalnya di BEM ya, itu kan pasti suka ada rapat mahasiswa. Nah itu gimana caranya Kakak dan teman-teman melakukan pendapat dari misalnya dari masing-masing mahasiswanya itu? Pendapat ya, kalau misalnya kita nih untuk rapat sendiri pasti kan menyampaikan progres kerja dari masing-masing departemen gitu. Setelah itu baru ada feedback dari BPI sendiri gitu kan. Terus abis itu kira-kira dari untuk teman-teman departemen lainnya itu pun jika mau bersuara dipersilakan gitu. Apakah ada pendapat, ngasih saran, feedback dan lain-lain. Paling kita saling berdiskusi satu sama lain sih, kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya ngejudge gitu ya atau ngerendah-rendahin. Ya. Sangat bagus ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan ke Kak Fariski untuk jawabannya. Nilai-nilai sih bukan saya pahami di demokrasi ini banyak ya. Dari tadi mungkin jawaban saya kembali juga itu dengan cara yang baik, itu juga salah satu nilai yang harus dianggap. Dan juga mungkin adalah kita harus cari bukti dulu sebelum kita ngejudge gitu kan, atau sebelum kita nilai sesuatu gitu. Kayak misalkan mau ngomong si A ini kayak begini nih, atau organisasi ini kayak gini, tapi kalau nggak ada buktinya asal ngomong ceplas-ceplos ya itu nggak etis gitu. Jadi ya berpendapat silahkan, itu adalah salah satu kebebasan yang benar-benar ya, kita namanya manusia pasti punya pendapat masing-masing, punya perspektif masing-masing. Berbagai sudut arah itu banyak banget, tapi tetap balik lagi harus dengan cara yang baik dan juga harus dengan bukti yang valid dan segala macam yang benar-benar ini tuh mewakili gitulah sebagian dari rakyat. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi aku di sini mungkin simpulin sedikit jawaban dari Kak Kumaila ataupun Fariski. Sebenarnya kita di organisasi manapun itu tetap bisa untuk menyuarakan pendapat kita karena itu merupakan suatu kebebasan. Tapi tetap di sini berdasar pada tata krama. Kita jadi punya gimana kita menyampaikan supaya tidak menyinggung ataupun memunculkan masalah baru seperti itu. Dari sisi Kavian selanjutnya selaku himpunan seperti apa? Kalau dari himpunan tuh aku belajar penting komunikasi. Kayak tadi tantangan itu yang terbesar karena komunikasi. Dan emang komunikasi itu sangat penting banget, apalagi komunikasi dua arah biar nggak terjadi salah paham. Terus demokrasi tuh nggak jalan kalau misalnya hanya satu orang yang berbicara. Jadi emang harus ada timbal baliknya gitu. Oke. Kalau aku sendiri tuh aku belajar kalau misalnya semua suara tuh punya artinya sendiri. Karena apalagi kalau misalnya kita tuh mungkin tuh kelihatannya kecil teman-teman, tapi kalau misalnya kita itu semua ikut terlibat,
keputusan yang diambil tuh bisa lebih adil dan juga bisa lebih mendengarkan suara seluruh orang gitu. Jadi kayak semua orang tuh ngerasa ikut terlibat, ikut andil, dan jadi tuh ya itu keputusannya tuh lebih adil juga, lebih kayak apa, lebih terstruktur juga lah, kayak oh bisa mendengarkan lah ya suara-suara dari masyarakat kayak kita gini gitu, dari mahasiswa kayak. Betul, betul, betul. Oke, benar sih dari kata Kak Fian dan juga Kak Marsyanda. Kita di sini banyak banget belajar komunikasi, dan tentunya kita belajar bahwa komunikasi itu gak hanya satu arah. Betul. Kita komunikasi dua arah. Ya. Ada timbal balik seperti itu ya. Dan juga kata-kata itu juga berdampak ya Iya, ke betul. kita semua gitu ya. Jadi walaupun kelihatannya kecil, itu tuh juga bisa jadi dampaknya gede nantinya gitu betul. ya. Nah, jadi dari insight-insight dari Kak Fariski dan juga Kak Kumaila ini sangat berguna banget ya bagi kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai mahasiswa untuk selalu berdemokrasi gitu. Walaupun lingkupnya masih kecil, tapi nanti kita kalau misalnya sudah berbaur di masyarakat luas, akhirnya kita jadi tahu, kita punya pengalaman dan pembelajaran dari semuanya itu ya teman-teman. Wah, luar biasa ya. Iya, Aliska benar-benar. tadi. Pemaparan dari Pemaparannya teman-teman. benar-benar bikin kita apa ya, kebuka gitu lah. Iya, benar banget. Dan ternyata di kampus kita sendiri, di Universitas Bagri itu sudah melakukan demokrasi secara langsung. Yang tadi kita bisa lihat dari pengalaman langsung dari Kak Marsyanda sudah dijelaskan dia Iya. sempat terlibat langsung. Dan juga kakak yang lain dari BEM, dari UKMA, dan UKMA, juga iya. dari himpunan ya, Mm. sudah terlibat langsung seperti itu. Demokrasi di Universitas Bakri mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat dan juga mengambil keputusan bersama. Terima kasih untuk teman-teman narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman untuk kita semua. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Dan untuk Sobat Bakri yang mendengarkan, ingat ya kalau misalnya suara kalian itu penting untuk di demokrasi. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di ruang suara mahasiswa berikutnya. Salam demokrasi.